Pada modul kali ini kita akan membicarakan mengenai AS Infrastructure. Setelah kita bicara mengenai bagaimana kita menjalankan infrastruktur di perusahaan, misalnya melalui e-commerce, melalui business intelligence. Nah, di sini kita akan membicarakan mengenai bagaimana perusahaan atau organisasi membangun suatu infrastruktur dari sistem informasi yang baik. Nah, jika kita melihat dari gambar berikut ini, AS Infrastructure itu berawal dari bisnis proses. Jadi bisnis proses di sini adalah apa yang terjadi sehari-hari di perusahaan yang merupakan core bisnis dari perusahaan, kemudian masuk ke dalam application dan database seperti yang kita sudah bahas di modul sebelumnya. Kemudian dari sisi infrastruktur sendiri untuk mendukung menjalankan bisnis proses dan juga aplikasi tersebut, kita butuh hardware, kita butuh sistem software, dan juga nanti ada application software, storage, networking, dan juga data center. Sehingga di sini infrastruktur itu menjadi sangat penting bagi perusahaan. Nah, jika kita bicara mengenai hardware itu dari sisi perusahaan harus memperhatikan kebutuhan akan hardware yang sesuai spesifikasi sistem perusahaan. Misalnya seperti server. Terdapat beberapa perusahaan yang sudah tidak menggunakan servernya berupa hardware, tapi servernya mereka simpan secara virtual di cloud atau di internet, ya. Jadi server di sini sudah mulai berkurang, tapi ada perusahaan yang tetap mempertahankan ruang server karena mereka menganggap tidak cukup kalau hanya server itu disimpan di cloud. Mereka membutuhkan ruang server sendiri. Nah, sehingga hardware di sini semakin penting fungsinya. Kemudian dari sisi server sendiri, kita juga bisa menggunakan untuk mengakses server kita butuh klien. Nah, klien itu misalnya PC biasa, laptop. Nah, itu juga merupakan hardware yang harus disiapkan oleh perusahaan. Nah, untuk mendukung hardware, ya, kita hanya bisa menjalankan dengan software. Nah, software tersebut ada dua macam, yaitu sistem software dan application software. Kalau kita lihat di gambar berikut ini, sistem software itu adalah operating system. Nah, zaman sekarang ini udah banyak beberapa operating system yang ada di pasar ya, misalnya seperti Linux, Windows, kemudian operator system yang Mac OS ya. Jadi dia khusus mensupport sistem-sistem yang sesuai dengan kebutuhan usernya ya. Jadi operating system tersebut di sini istilahnya sistem yang menjalankan aplikasi yang ada di dalam komputer tersebut. Kemudian operating system ini juga memanage keyboard, mouse, monitor, dan printer. Kemudian juga dia mengkoordinasikan akses untuk aplikasi komputer yang lain, sehingga kita butuh sistem software. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini kelihatan sekali dari sisi user dia akan berinteraksi dengan operating system melalui application software. Nah, apa sih application software? Application software ini adalah software yang digunakan sehari-hari oleh kita. Jadi kalau misalnya Anda mengakses Microsoft Office gitu ya, membuka Word, membuka Excel, nah itu adalah contoh dari application software. Jadi aplikasi yang bisa diinstal setelah operating systemnya ada. Pada saat kita membeli laptop, ada perusahaan laptop yang sudah menyediakan sistem softwarenya, ada yang belum. Kalau belum, kita harus install sistem software dulu, misalnya Windows-nya dulu, baru kita bisa menginstal application software. Nah, ini adalah komponen dari AS Infrastructure. AS itu dimulai dari sisi aplikasinya dulu, kemudian tadi dari sisi hardware-nya sudah, dan sekarang setelah kita berinteraksi dengan hardware dan software, kita juga memiliki infrastruktur berupa storage, ya. Kalau kita lihat gambar di sini, apa sih tujuan dari storage tersebut? Nah, ada beberapa tipe storage. Yang pertama adalah operasional, di mana untuk storage yang operasional ini itu berhubungan dengan proses dari data transaksi sehari-hari, ya. Kemudian juga untuk backup, ya. Biasanya backup di sini untuk perusahaan yang dia bertransaksi sehari-hari, dia memiliki dua data center utama dan juga data center yang merupakan backup dari data center utama. Apabila terjadi sesuatu sehingga di sini servernya down, nah dia bisa mengakses data center yang kedua. Jadi ada backup yang terus diupdate secara regularly, ya. Kemudian archival di sini itu adalah long term copy dari organizational data. Sehingga kalau kita berbicara mengenai archive, itu biasanya ada data-data yang sudah 5 tahun ke atas kita pindahkan ke dalam archive supaya tidak mengganggu transaksi kita sehari-hari. Tetapi apabila manajer atau misalnya staff sendiri membutuhkan data tersebut, mereka bisa mengambil lagi di storage. Nah, storage ini adalah komponen dari AS Infrastructure. Karena tanpa adanya storage, kita tidak bisa menyimpan informasi yang kita perlukan. Dan pada saat kita mengambil informasi, kita mengambil di mana? Database itu adalah bagian dari storage, ya.
Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat kita menjalankan suatu infrastruktur, kita tidak bisa menjalankannya tanpa adanya jaringan atau networking. Nah, kalau kita melihat gambar berikut ini contohnya pada saat sender ingin mengirimkan message, how are you gitu ya. Nah, si receiver ini bisa saja dia menerima message yang tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh sender, sehingga kita butuh infrastruktur di network ini supaya bahasanya sama antara yang dikirim oleh sender dengan yang diterima oleh receiver. Nah, menggunakan apa? Nah, menggunakan transmission di network tersebut. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan network, atau kita lebih dikenal network ini misalnya contohnya internet gitu ya. Nah, jaringan yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sama sehingga kita bisa menggunakan protokol untuk berkomunikasi ya. Ini sama dengan manusia berinteraksi dengan manusia. Ini manusia berinteraksi dengan manusia juga, tapi menggunakan komputer, menggunakan jaringan internet untuk berkirim pesan atau untuk mengakses aplikasi yang sama, sehingga kita butuh network. Bayangkan tiba-tiba networknya mati, misalnya kita lagi bekerja, internetnya mati, kita lagi mengerjakan tugas, misalnya ada yang sebagai mahasiswa gitu ya, mengerjakan tugas, internetnya mati, apa yang terjadi? Tidak akan bisa mengerjakan apapun, karena kita sekarang semua menyimpannya secara cloud, kecuali kalian simpan di lokal. Nah, pada saat kalian sedang mengirim ternyata putus koneksinya, tidak bisa terkirim juga. Nah, sehingga ini sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Nah, kemudian dari komputer network sendiri ada 3 bagian ya, 3 bagian. Yang pertama itu kita sebut personal area network. Kalau misalnya kita lihat dari tabel ini, personal area network ini menggunakan wireless communication. Misalnya contohnya pakai Bluetooth ya, dan size-nya itu under 10 meter. Under 10 meter, sehingga pada saat kita berinteraksi dengan orang menggunakan Bluetooth, ini kita hanya dapat berinteraksi dengan jarak dekat. Ya, kalau yang kedua kita lihat dari tabel ini adalah local area network. Local area network ini adalah network yang ada di dalam satu gedung yang sama. Ya, satu gedung yang sama, tapi pada saat kita keluar dari gedung tersebut kita tidak dapat mengakses networknya. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan supaya menjaga karyawannya hanya bisa mengakses informasi ketika dia berada di gedung perusahaan tersebut. Ya, untuk informasi yang bersifat konfidensial. Yang berikutnya kalau kita lihat di tabel ini adalah wide area network. Ya, jadi wide area network di sini menghubungkan beberapa LAN. Jadi lebih terbuka aksesnya antara LAN yang satu dengan LAN yang lain, bisa beda gedung. Jadi di sini biasanya satu perusahaan, tapi dia memiliki banyak lokasi kantornya, dan dia menghubungkannya dengan wide area network, sehingga karyawan yang satu dengan karyawan yang lain walaupun berada beda lokasi, mereka tetap bisa mengakses sistem yang sama ya, tapi berbeda dengan internet. Jadi kalau arsitektur seperti ini kita katakan intranet ya. Intranet ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bicara perbedaan antara internet dengan intranet dan juga nanti ada extranet itu apa, kita bisa melihat di gambar berikut ini. Yang pertama, untuk internet itu umum. Kalau internet itu orang bisa akses dimanapun selama dia punya jaringan internet, dia bisa akses, buka website, dan itu bebas sekali. Tapi kalau kita bicara mengenai intranet, di sini gambar sebelah kiri kita bisa lihat pada saat perusahaan itu membuka intranet, berarti ini menggunakan local network. Jadi employee-nya sendiri atau karyawan sendiri hanya bisa mengakses informasi tersebut ketika berada di dalam perusahaan. Dan orang luar mengakses informasi tersebut tidak bisa karena jaringannya intranet, hanya khusus di dalam perusahaan sendiri. Ya. Kemudian kita bicara mengenai extranet. Nah, extranet kenapa berbeda dengan internet? Karena pada saat extranet di sini, kalau kita lihat gambarnya, di sini menggunakan walaupun kita mengaksesnya internet, tapi menggunakan virtual private network. Dan di internet sendiri juga menggunakan virtual private network. Sehingga virtual private network ini harus diloginkan dulu, jadi si user ini harus login dulu ke VPN, baru dia bisa membuka website tersebut. Tujuannya apa? Extranet ini biasanya digunakan oleh perusahaan pada saat berinteraksi dengan partner. Ya, jadi dia ingin partner ini dedicated berinteraksi dengan perusahaan aja, dan tidak bisa mengakses website tersebut tanpa menggunakan jaringan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya, makanya dia menggunakan mekanisme extranet.
Kalau dibuka internet itu umum sekali, semua orang bisa akses. Takutnya informasi konfidensial dari supplier ke perusahaan, dari perusahaan ke distributor bisa bocor keluar. Ya, ini pentingnya di sini. Kemudian yang berikutnya kita bicara mengenai komponen selanjutnya yaitu server ya. Tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai hardware ya, berhubungan dengan server juga. Dan di server ini kalau kita lihat di gambarnya, server dan klien itu saling berhubungan. Sama-sama menggunakan komputer, hardware-nya sama kelihatannya gitu ya, tapi speknya berbeda. Jadi fungsinya server ini apa sih? Server ini sebagai host dari data dan application. Jadi pada saat klien itu dia tidak akan bisa mengedit suatu aplikasi yang sudah diinstal oleh server. Pada saat dia mau mengupdate, dia harus, istilahnya kita biasanya ada pop-up message harus izin administrator ya. Jadi tidak bisa, kecuali dia bisa login sebagai administrator, dia bisa mengakses servernya. Kemudian di sini dari peers ya, P2P, di sini dia server dan klien berinteraksi dengan komputer yang hampir sama ya. Jadi fungsi peer di sini adalah antara komputer satu dengan komputer yang lain sama-sama bisa mengakses informasi yang sama ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai klien, bisa berfungsi sebagai server. Kemudian pada saat AS infrastructure ini kita juga melihat infrastruktur yang sedang tren di luar tuh seperti apa sih ya. Contohnya di sini kita sebut saja cloud computing. Saya tadi sempat berbicara mengenai cloud, di mana cloud ini adalah kita menggunakan jaringan internet untuk menyimpan sesuatu ya. Dari sisi cloud computing sendiri, apa sih definisinya? Kalau misal kita lihat dari kata-katanya ya, cloud computing ini adalah komputasi awan ya, bahasa Indonesianya adalah komputasi awan, yang artinya komputasi yang dilakukan di internet, karena awan itu melambangkan jaringan internet. Service model yang ada di cloud computing ini beberapa macam. Mungkin yang selama ini kita pakai hanya service model yang sederhana, yang kita langsung software as a service. Kita menggunakan Google Doc misalnya, Google Doc untuk membuat kuesioner, menyebarkan kuesioner ke responden ya. Dan kuesioner ini bisa kita edit dimanapun lokasi kita ya. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan Google Doc untuk berkolaborasi dengan sesama pengguna ya, sesama pengguna satu tim kita tapi lokasinya berbeda, kita bisa mengedit dokumen yang sama. Nah, itu adalah cloud computing yang selama ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat simple. Nah, sebenarnya cloud computing sendiri ini dibagi menjadi 3. Jadi ada namanya software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Kalau kita lihat di gambarnya di sini, ini adalah perbedaannya. Ketika kita bicara mengenai infrastructure as a service, ini berarti kita hanya membeli dari vendor infrastrukturnya saja. Jadi misalnya kita memilih, misalnya firewall-nya apa, VPN-nya apa, operating system itu belum. Jadi operating system kita yang tentukan. Misalnya kita bilang, oh kita mau pakai servernya secara cloud atau server fisik. Infrastrukturnya dibangun oleh si vendor. Tapi untuk platformnya, untuk programming language-nya, untuk operating system-nya itu dari company yang menentukan. Itu infrastructure as a service. Kalau kita bicara service yang kedua dari vendor untuk cloud computing adalah platform as a service. Kita lihat di gambar ini, platform as a service itu bisa dari sisi operating systemnya, dari sisi web servernya, dari sisi database management system, dan juga programming language. Kita menentukan sendiri bahasa pemrograman yang digunakan di komputer kita. Itu platform as a service. Tapi di sini belum menginstal aplikasinya. Kalau kita menggunakan yang tadi software as a service, contohnya yang Google Docs tadi atau Google Form, nah itu kita membeli application software. Jadi kita menggunakan software yang sudah ada, entah free atau ada yang berbayar. Misal kita mau upgrade, biasanya dia minta bayar gitu ya. Salesforce.com. Nah, ini adalah contoh untuk CRM, Customer Relationship Management System ya, CRM system. Jadi aplikasi ini udah jadi, tinggal digunakan aja oleh perusahaan tanpa harus modifikasi lagi. Tapi bahasa pemrogramannya, kemudian dari sisi operating systemnya sudah ditentukan. Oh, aplikasi ini hanya bisa jalan di Windows. Aplikasi ini hanya bisa jalan di Linux. Nah, itu. Jadi istilahnya dari awal sudah ditentukan dulu platformnya seperti apa tanpa perusahaan bisa merubah. Gitu. Kemudian cloud computing sendiri juga ada public dan private. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya itu kalau yang public itu semua orang bisa mengakses, seperti yang Google Form tadi. Jadi semua orang bisa mengakses. Jadi umum sekali, dia servernya jadi satu dari beberapa user.
Tapi kalau kita lihat di gambar ini, kalau untuk private cloud itu dia servernya satu aja per klien. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan data-data yang bersifat konfidensial. Kalau publik, kita lihat di gambar ini beberapa rumah menyatu ke dalam satu internet, jadi istilahnya banyak user tapi satu penyimpanan. Gitu. Kira-kira seperti itu penjelasan tentang infrastruktur dan juga tentang cloud computing. Terima kasih atas perhatiannya.